Setiap hari saya melihat mujizat. Mujizat yang saya lihat setiap hari itu adalah karya Tuhan bagi manusia. Mujizat yang saya lihat setiap hari dan semua orang percaya saksikan, rasakan, alami setiap saat, itu karena kita percaya. Mujizat itu terjadi karena percaya. Mujizat karena percaya. MKP wis. MKP mujizat karena percaya. Mujizat karena percaya Injil. Injil itu adalah Yesus Kristus, Sang Pembawa kabar baik. Amin. MKP. Wah. Mujizat karena percaya. Dan setiap hari mujizatnya diberikan karena percaya. Bapak Ibu sekalian yang sedang berjuang hari-hari ini, ya, tentu kita sama-sama menyadari di dalam perjalanan hidup yang singkat ini, setiap kami, setiap Bapak Ibu, setiap kita berjuang masing-masing. Namun satu hal yang kita harus ingat baik-baik, bahwa Bible, kitab suci, firman Tuhan mengajak kita mengingatkan hal ini. Apa itu? Bahwa perjuangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging. Ada disebut pejuang cancer. Apalagi ya? Ada juga kok disebut pejuang kebaikan. Amin. Kalau yang driver online apa namanya? Pejuang online-nya atau pejuang, ya, setiap orang berjuang dengan hidup ini. Tidak seorang pun yang tidak berjuang. Namun sebagai manusia rohani, Pastor Andy ingatkan firman Tuhan bahwa perjuangan kita sebetulnya bukanlah melawan darah dan daging, tetapi ya tadi, melawan rasa takut, rasa khawatir, pikiran kegelisahan. Itulah perjuangan kita yang sesungguhnya. Yang di belakang sana ada roh-roh jahat yang bercokol supaya manusia itu akhirnya menjadi tidak percaya kepada Injil, kabar baik. Banyak di antara saudara hari ini yang sedang berjuang di pikirannya, sulit menerima kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia sulit menerima akalnya, kok Tuhan begitu baik, sehingga dia menjadi ragu dan tidak percaya. Yes, amin. Ada pejuang iman. Pejuang iman. Mari sama-sama kita belajar percaya di dalam situasi apapun, baik itu kurang baik ataupun baik-baik saja.
ada firman Tuhan ingatkan juga kita, baik dalam keadaan baik, siap atau tidak siap, senantiasa beritakanlah kabar baik. Percayalah Bapak Ibu sekalian, memang kita semua berjuang. Tetapi satu hal yang luar biasa, kalau kita percaya kepada Injil, kepada Tuhan Yesus, lebih daripada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini di dunia yang singkat ini. Yuk, time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Beberapa bagian firman Tuhan Pastor bacakan dari Galatia pasal yang ketiga. Kita melihat ayat yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Galatia pasal 3 mulai ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan buat Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Ya, Pastor sebut pejuang-pejuang iman karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Galatia pasal 3 ayat 2 sampai yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Apakah itu? Adakah kamu telah menerima Roh? Pastor coba tolong Bapak Ibu, apa yang dapat pengertian ini? Kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan, rahmat Tuhan. Jadi, adakah kita, kamu, Bapak Ibu sekalian, atau bisa dikatakan orang-orang Galatia, karena firman ini kita baca hari ini, kita percaya firman ini bukan cuma bicara untuk orang di Galatia, tapi juga menjadi rema kita pendengar di zaman ini. Jadi adakah kita telah menerima kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, Roh Tuhan yang berwujud kebaikannya, kemurahannya, pertolongannya, karena melakukan hukum Tauratkah? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Saya beri contoh. Dulu saya masih belum percaya Tuhan Yesus. Hidup betul-betul hancur mina. Dalam kondisi hancur mina itu, hancur, Tuhan mengasihi orang yang hancur ini. Dia berikan rohnya, kebaikannya, pertolongannya. Bukan waktu saya melakukan hukum Taurat. Dia berikan kebaikannya waktu saya sedang hancur, tergeletak, tidak berdaya, hina dina, berlumpur dosa. Dia berikan rohnya, kebaikannya, wujud daripada perhatiannya, kasih sayangnya. Dan saya terima roh Tuhan, bukan karena saya melakukan hukum Taurat, bukan karena saya sedang melakukan hukum Taurat, tapi sedang hancur. Dia berikan rohnya. Maka ayat ini berbicara kuat buat rema, karena firman Tuhan sungguh-sungguh mengubah hidupku. Meskipun hari ini
tidak sempurna, Bapak Ibu. Tetapi dalam keadaan hancur, Roh Tuhan datang mengasihi manusia. Jelas, Tuhan berikan kebaikannya bukan karena melakukan hukum Taurat. Tapi waktu itu karena saya percaya. Bahkan dalam kondisi hancur itu, tahun-tahun itu ada program di televisi, ya, dan itu jamnya malam. Dalam keadaan hancur, putus asa, bergelimang dosa, ada program TV yang kontennya bermuatan tentang kesaksian-kesaksian ditolong Tuhan, bagaimana mujizat Tuhan menghampiri orang-orang narkoba, orang-orang hidup dalam, ya, seperti manusia-manusia yang berdosa begitu. Tapi mereka menyaksikan di program itu bagaimana Tuhan melakukan mujizatnya. Akhirnya rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, pekerjaan dipulihkan. Dalam keadaan hancur itu, saya belum tahu berdoa, saya tidak tahu menyembah Tuhan. Bahkan saya belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, dari apa kata orang saja, ikut-ikutan saja. Lalu terbersih sebuah hope di sana. Seandainya yang diceritakan orang-orang televisi ini bisa juga terjadi dalam hidupku. Itu saja. Ya, makasih Bu Vera meresponi, katanya sekarang host yang di TV itu jadi pendeta. Itu berarti tahun berapa kira-kira? Tahun 90-an ya. Hanya sebuah harapan. Percaya dalam ketidakmengertian. Tuhan dengar. Tuhan berikan kebaikannya. Dan sampai hari ini saya dipulihkan dari narkoba, dari kehidupan dunia dugem, dan hal-hal yang lain. Dan sekarang Tuhan sedang bawa hari-hari ini. Ya, dalam hari-hari ini juga kita jatuh bangun, bergumul. Tapi Dia berikan kebaikan saat saya sedang hancur. Dari sini sama-sama saya mau bagikan, Tuhan berikan kebaikannya bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena percaya kepada Tuhan Yesus. Pasti setiap Bapak Ibu yang menyaksikan ini ada kurang lebih sekitar hampir 8.000 Bapak Ibu pasti punya pergumulan. Mungkin yang namanya agama mengajarkan kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begono, kamu harus buat ini, kamu harus buat itu. Tetapi yang kita lihat hari ini, dan bagaimana Pastor bersaksi, Tuhan menyatakan kebaikannya dalam hidup saya bukan karena saya melakukan hukum Taurat. Bahkan waktu itu saya belum mengenal secara pribadi. Tapi Tuhan melakukan, memberikan rohnya, kebaikannya, pertolongannya, jawabannya. Karena hari itu saya belajar percaya dalam ketidakmengertian saya. Ayat yang ketiga dari Galatia pasal yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Saya nggak mau menjadi orang yang dibilang bodoh. Kamu telah mulai dengan roh, ingat? Ya, Pastor bersaksi kembali, saya akhirnya hari ini
berkesempatan dipercaya Tuhan, padahal saya bukan siapa-siapa. Saya bukan makhluk Tuhan yang sempurna secara kelakuan, perbuatan, tidak. Saya jauh dari sana. Tapi Dia berikan rohnya kepada saya yang hancur ini. Lalu saya mulai masuk perjalanan, merasakan kebaikannya, mulai belajar bagaimana hidup mengenal Tuhan, mulai belajar step by step bagaimana menjadi pribadi yang mau senangkan hati Tuhan. Meskipun saya belum seperti apa yang Tuhan harapkan, yaitu sempurna. Tetapi di sini Tuhan ingatkan kita semua pemirsa. Kita semua sudah mulai dengan roh. Ya, termasuk Bapak Ibu yang bisa menonton pelayanan ini. Kemungkinan besar ada yang pernah berdoa, Tuhan, tolong saya. Doa dalam ketidakmengertian. Dan hari ini kita berkesempatan bersama-sama untuk mendengar sabda firman Tuhan. Sabda firman Tuhan berisi kebaikan Tuhan. Jadi ada peringatan, jangan kita menjadi orang yang bodoh, di mana kita sudah mulai dengan roh. Kita mulai dari yang kita bukan siapa-siapa, Tuhan kasih kebaikan. Dari pribadi yang putus asa, yang hancur, Tuhan kasih kebaikan. Nah, sekarang kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita mulai masuk, kita mulai hidup perjuangan dalam kehidupan yang fana ini. Kenapa kita mau dikuasai ketakutan? Tuhan tidak memberi roh ketakutan di dalam hidup orang percaya. Siapa di sini yang tidak pernah jatuh dalam dosa sejak mengalami kebaikan Tuhan? Tidak ada. Kalau dulu kita hancur mina, Tuhan nyatakan kebaikannya. Sekarang kita percaya Tuhan. Lantas Bapak Ibu ada kelemahan, jatuh dalam dosa. Lalu tanpa sadar kita mengizinkan iblis mendakwa kita siang dan malam. Dakwaan iblis siang dan malam untuk membuat kita mengakhiri di dalam daging. Keputusasaan, kekhawatiran, merasa tidak layak, merasa tidak sempurna, merasa setiap benih yang ditanam iblis itu bertumbuh lebat dengan cepat. Pastor sebagai hamba Tuhan, ingatkan diri sendiri, ingatkan seluruh pemirsa sekalian, bahwa kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan berikan kebaikannya kepada kita justru dalam keadaan kita hancur. Sekarang kita mulai memberi diri, mulai setia berdoa, setia melayani, setia membaca Bible. Lantas ada pergumulan, ada kekilafan, ada kesalahan, jatuh. Kalau kemarin saja dalam keadaan hancur dan tidak ada baik-baiknya, Tuhan berikan rohnya. Sekarang mungkin Bapak Ibu ada di titik nadir, terlemah, terpuruk, atau mungkin karena kesalahan masa lalu kita sedang hari ini, misalnya kemarin tidak jaga makan, dan hari ini Bapak Ibu mengalami kelemahan tubuh, tensi tinggi, mengalami serangan stroke atau serangan jantung. Dan ketika engkau mendengar ini, engkau merasa tidak layak, engkau merasa sudah salah banget sampai menyesal 7 turunan, istilah-istilah itu. Pastor hamba Tuhan ingatkan, kita menerima kebaikan Tuhan bukan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan dalam keadaan paling berdosa sekalipun, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk pengampunan dosa dunia ini. Mari Bapak Ibu sekalian, Tuhan ajar saya melihat Tuhan dengan cara
seperti memang pribadi Tuhan. Tuhan itu kasih, Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Tuhan itu bukan seperti om-om yang kumisnya menyeramkan begitu, lalu pegang golok begitu, yang siap untuk menghajar ketika Bapak Ibu salah. Tuhan bukan model begitu, Bapak Ibu. Tuhan itu baik. Dia menyatakan kebaikannya kepada manusia bukan karena manusia yang harus baik lebih dahulu. Bukan karena engkau harus buat ini, buat itu dulu, lantas Tuhan jadi baik. Ketika kita belum melakukan ini, itu sesuai firman Tuhan, lantas Tuhan menjadi jahat. Tidak. Tuhan adalah kasih. Dalam bahasa Inggris berkata, God is love. Jangan, saya nggak mau jadi pribadi yang disebut bodoh. Saya sudah mulai melayani Tuhan karena Tuhan memberikan kebaikannya, rohnya. Dan sepanjang perjalanan pelayanan ini, banyak pergumulan, jatuh bangun, ada buat salah, ada pelanggaran, ada ketidaktaatan. Tuhan akan mendidik setiap kita untuk belajar kepada Tuhan. Dan di dalam didikan Tuhan, Tuhan membuat kita day by day disempurnakan. Jadi ketika Bapak Ibu sedang lemah saat ini, sedang jatuh saat ini, kita harus menolak benih daripada iblis, yaitu khawatir, gelisah, takut, yang ujung-ujungnya kita tidak lagi percaya Tuhan baik kepada kita. Dan yang ironis, yang jangan sampai terjadi, kita akhiri dengan daging. Jangan sampai kita akhiri perjalanan hidup yang singkat ini dengan keputusasaan. Ada orang yang meninggal dalam kondisi tidak percaya Tuhan karena dia berusaha untuk jadi sempurna. Dan ketika dia gagal, dia bukan mengizinkan kebaikan Tuhan memenuhi dia untuk dia bangkit, tapi dia mengizinkan benih dari iblis. Pernah kita dengar mungkin beberapa kali, masuk TV juga, ada orang yang mengakhiri, ya itu ada laki-laki, ada perempuan, dia mengakhiri hidupnya, buang diri dari apartemen tinggi, dari gedung tinggi dia lompat. Orang-orang seperti mereka dipenuhi oleh kegelisahan, ketakutan, rasa khawatir, sehingga iblis mencengkeram pikiran mereka, dan mereka akhirnya mengakhiri hidup dengan cara-cara tragis seperti itu. Hari ini pemirsa sekalian terkasih, dengarkan baik. Tuhan mengasihi engkau bukan karena perbuatan baikmu, juga bukan karena engkau melakukan hukum Taurat. Bahkan ketika kita masih keadaan hancur mina, Tuhan kirim kasih-Nya, Tuhan nyatakan pertolongannya, Tuhan lawat setiap kerinduan kita yang baik dalam Dia. Dan sekarang perjalanan kita, Bapak Ibu, tantangan ada pasti, pergumulan, yes, ujian, kelemahan, ya manusiawi. Tapi jangan sampai kita melupakan bahwa dulu Tuhan tolong saya, hari ini juga. Sekalipun mungkin saya dalam kondisi pergumulan, saya percaya Tuhan tolong saya bukan karena saya sempurna. Tuhan tolong saya bukan karena saya baik. Tuhan tolong saya karena Dia Tuhan yang baik. Jangan sampai ayat 4 ini
kita sia-siakan semua yang sudah kita alami selama ini. Masakan sia-sia. Ayat yang kelima. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Tuhan yang menganugerahkan kebaikannya, rohnya kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Saya percaya mujizat. Saya percaya mujizat. Saya percaya mujizat. Ia yang telah menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah. Dia yang telah menganugerahkan kepada kita kebaikannya berlimpah-limpah. Dia yang telah menganugerahkan pertolongannya berlimpah-limpah. Dia yang telah menganugerahkan jawaban doa berlimpah-limpah. Dan dia yang telah melakukan mujizat di antara kamu. Berbuat demikian, apakah karena kamu melakukan hukum Tauratkah? Atau kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jawablah dalam hati masing-masing. Jawaban dalam hati Bapak Ibu sekalian akan menjadi push bagi iman melangkah setelah hari ini. Tuhan sudah menyatakan kebaikan berlimpah-limpah. Dia sudah melakukan mujizat di antara kita. Apakah itu karena mereka melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya? Maka saya katakan dalam hidupku, keluargaku, dan pelayan Tuhan percayakan, saya percaya mujizat. Saya percaya. Umumnya orang berkata, I believe miracle. Ada di atas kata percaya. I trust miracle. Kalau kita dalam bahasa Indonesianya mungkin sama ya, tetap percaya, tetapi ada penekanan mempercayakan kepada siapa yang kupercayai. Saya percaya mujizat. Saya mempercayakan mujizat itu kepada Tuhan. Percaya, kita taruh lebih di sana value-nya. Mempercayakan, I trust miracle. Karena percaya. Jelas Bapak Ibu sekalian, terberkati. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memberkati kami anak-anak-Mu. Kita terima mujizat karena percaya, bukan karena melakukan. Ini itu. Ada syaratnya, mahar kah dulu, ini kah dulu, buat itu kah dulu. Mujizat Tuhan kasih bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Tuhan yang baik. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang saya mau sampaikan, tapi kiranya poin-poin penting ini boleh terpatri di hati Bapak Ibu sekalian. Dua ayat kita akan lihat, ayat 6 dan 7 dari Galatia pasal yang ketiga. Secara itu jugalah Abraham. Abraham Bapak Ibu, namanya adalah pertama-tama Abram. Abram artinya yang diberkati. Tapi ketika dia percaya, Tuhan memanggil dia, mengangkat derajatnya. Namanya menjadi Abraham. Kalau Abram artinya yang diberkati, Abraham, bapak orang yang diberkati. Karena saya percaya, kata percaya itu sendiri
kepada Tuhan adalah menjadi pribadi yang diberkati. Amin. Abraham adalah bapak orang percaya, bapak orang yang diberkati. Amin. Tapi tahukah Bapak Ibu, sosok Abraham bukan pribadi yang sempurna. Dia pernah gagal. Karena kegagalannya itulah ada anak yang bernama Ismail. Waktu dia gagal, Tuhan tetap memberikan rohnya. Janji Tuhan tidak undur saat Abraham gagal. Janji Tuhan, kebaikan Tuhan, jawaban yang Tuhan janjikan diberikan. Dan kisahnya kalau kita melihat dalam kitab Kejadian Bapak Ibu, Ishak diberikan kepada Abraham. See thinking again. Abraham, bapak orang percaya. Makasih Natalia. Itu disebut anugerah. Jangan lupa loh. Anugerah, makasih. Anugerah. Anugerah itu adalah pemberian Tuhan kepada manusia. Jadi yang bisa memberikan anugerah bukan manusia kepada manusia. Hanya Tuhan kepada manusia. Karena sang pemilik anugerah tunggal hanya Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu sudah seringkali mendengarkan khotbah tentang anugerah, tentang kasih karunia. Tapi kenapa ketika kita jatuh kita lupakan hal ini? Kita mengizinkan benih iblis, ketakutan, kegelisahan, kegagalan itu menguasai hati, otak, dan pikiran kita. Doamu menjadi hambar, imanmu seolah-olah kerdil. Api yang kemarin menyala, roh yang menyala-nyala itu seolah-olah hampir padam. Karena pergumulan yang kau hadapi mungkin memang berat. Masalah keuangan kah? Pergumulan kesehatan kah? Pekerjaan kah? Karir kah? Studi kah? Penerimaan kerja kah? Rumah tangga keluarga kah? Memang berat. Tapi seberat-beratnya pergumulan yang kau alami hari ini, dengarkan baik-baik. Tuhan berikan rohnya berlimpah-limpah. Apakah Bapak Ibu percaya mujizat Tuhan? Saya percaya mujizat. Kita terima bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita terima karena kita percaya. Secara itu juga Abraham. Kita udah tahu Abraham itu siapa. Bapak orang percaya. Tapi ketika di profiling, dia juga bukan pribadi yang sempurna banget. Gereja-gereja mengkhotbahkan khotbah dari pribadi yang populer setelah Tuhan Yesus siapa? Daud. Bagaimana Daud memuji Tuhan? Daud seorang penyembah. Bahkan ada tema pemulihan pondok Daud. Macam-macam. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana Daud bermazmur bagi Tuhan. Dan banyak khotbah populer, pribadi populer nomor 2 setelah Tuhan Yesus di gereja, mayoritas tentang Daud. Abraham, ya sama-sama. Daud juga bukan yang sempurna. Ketika memprofiling, Daud punya iman yang luar biasa. Tapi Daud juga bukanlah makhluk Tuhan yang sempurna. Ketika Tuhan memilih saya, Tuhan memilih saudara-saudara, Tuhan lebih tahu bahwa kita bukan sempurna. Bahkan Tuhan lebih mengenal pribadimu, keluargamu, siapa kita, lebih daripada kita mengenal diri sendiri. Tapi dalam keadaan itu, Tuhan memberikan rohnya kepada kita. Tuhan memberikan kebaikannya. Saya melihat banyak orang-orang yang mendapat anugerah Tuhan dalam dunia kerja. Sehingga mereka
punya hati mendukung pelayanan gereja di mana dia digembalakan, di mana dia bertumbuh, di mana dia ada. Mereka juga bukan dia sempurna-sempurna banget. Mereka juga bukan pelaku bisnis yang 1000% murni tanpa ada yang namanya kehilafan. Tapi ternyata Tuhan boleh tolong. Di tengah-tengah masa pandemi saya melihat banyak orang-orang percaya tetap eksis, tetap maju, tetap diberkati, tetap ada. Karena orang percaya diberkati bukan karena zaman, tapi karena berkat Tuhan. Amin. Orang percaya diberkati tidak ditentukan zaman, tapi karena berkat Tuhan. Wow. Bahkan ada satu janji yang ekstrim dalam kitab Mazmur berkata bahwa orang percaya itu diberkati Tuhan meskipun sedang apa? Tidur. Itu namanya anugerah. Tapi jangan baru makan tidur, baru bangun tidur, bukan. Lakukanlah pelayananmu takut akan Tuhan, melayani Tuhan, belajar. Sekalipun kita belum sempurna, lalu waktu istirahatlah. Tuhan berkata, sekalipun engkau istirahat, tetap berkat Tuhan mengalir dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Ya. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Tuhan akan meluruskan jalanmu. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-6. Jika kita melakukan dosa kesalahan, 1 Yohanes 1:9, mengakuilah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak gosipin Bapak Ibu. Tuhan mengampunimu, bahkan menyucikanmu dari segala dosamu, kejahatanmu, pelanggaranmu, dan memberi kita kesempatan kembali melayani, kembali bangkit, kembali hidup memuliakan Tuhan, kembali menjadi berkat. Juga di dalam kitab Mazmur pasal 51, ketika Daud jatuh, dia datang mengaku. Tuhan menolong Daud. Tuhan memberkati Abraham. Bukan karena mereka sempurna. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, ini penontonnya banyak banget, lebih 10 ribuan. Kita menerima mujizatnya karena kita percaya. Secara itu juga Abraham yang percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, mujizat karena percaya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Iman kepada Tuhan adalah kebenaran. Merasa hebat karena kemampuan diri sendiri, itu namanya kesombongan. Tapi iman kepada Tuhan, sekalipun di dalam kelemahan, keterbatasan kita sebagai manusia, hamba Tuhan, ini disebut bagi Tuhan, kacamata Tuhan adalah kebenaran. Kalau kita melihat zaman perjanjian lama, ketika umat Israel membawa kurban persembahan kepada imam, yang diperiksa itu bukan pembawanya. Maksudnya pembawa itu manusia, yang dibawa hewan. Yang diperiksa itu hewannya. Ya, kalau misalnya kita zaman sekarang, beberapa hari lalu saudara kita baru merayakan Idul Adha. Di tengah-tengah masa ada namanya pandemi
PMK, ya. PMK itu singkatan penyakit mulut dan kuku. Dan rame-rame semua instansi di dalamnya yang berhubungan dengan ternak itu mensosialisasikan, ayo dijaga. Dan kita melihat di televisi ada ribuan hewan yang harus dikubur karena terjangkit PMK. Jadi bahkan sekarang untuk layak tidaknya hewan kurban itu diperiksa baik-baik. Jadi yang diperiksa itu adalah hewannya, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, di dalam kelemahan kita, saat hati kita diperiksa, tahukah Bapak Ibu, kalau darah hewan itu bisa refill 1 tahun. Tuhan Yesus datang sebagai kurban yang sempurna. Dan 1 kali dia kurbankan nyawanya di kayu salib. 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita berdoa, mungkin ada keraguan, ada rasa tidak percaya diri. Ingat, saat diperiksa, bukan lagi pribadimu diperiksa, tetapi sebagaimana kita melihat perjanjian lama, yang diperiksa sebagai kurban adalah hewannya. Karena sekarang kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita percaya mujizatnya kepada Tuhan Yesus. Waktu kita datang berdoa, kalaupun diperiksa, yang ditemukan adalah pribadi Yesus di dalam doa-doa kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Dan Yesus adalah persembahan kurban yang sempurna untuk pengampunan dosa umat manusia. Kita selesai ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Abraham dikasih Tuhan bukan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu diberi kepada Musa. Dan Tuhan tahu tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Kemarin kami sempat diskusi dengan saudaraku Muslim. Dan dia bertanya tentang hukum Taurat dan mengapa Yesus datang. Maka Pastor jelaskan hal yang sama. Kalau mau bicara jujur, terus terang, tanpa kemunafikan, tidak ada seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Maka Yesus datang memberikan anugerah. Apa yang kau lakukan yang tidak mampu, Yesus sang anugerah mampukan kita menerima, melayakkan doa-doa kita di dalam nama Tuhan Yesus. Doa yang biasa, tapi ajaibnya bisa menyentuh surga. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya. Apakah Bapak Ibu percaya mujizat Tuhan? Amin. Apakah Bapak Ibu percaya doa-doa kita dijawab Tuhan? Amin. Apakah Bapak Ibu hari-hari ini mau melangkah dengan kepastian bahwa hidup kita dalam anugerah? Amin. Saya terima mujizat. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya buat ini itu, tapi saya percaya Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, saya terima mujizat karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan,
Terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami sudah mendengar, dan semua kami boleh mengalami berkat-berkat rohani. Kami percaya mujizat dari Tuhan pulihkan kami. Kami percaya pengampunan dari Tuhan sembuhkan kami. Kami percaya firman Tuhan ini memberikan kami kedamaian dan hidup yang baru. Pemirsa sekalian, terimalah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya terima mujizat karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Mujizat itu terjadi karena kita percaya. Dan setiap orang merindukan mujizat ya mungkin berbeda-beda. Tapi ketahui satu hal yang pasti, mujizat itu datangnya dari Sang Anugerah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Setiap hati dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Setiap tempat di mana suara doa ini terdengar, kami boleh menerima kasih Tuhan. Aliran kesembuhan men-touch setiap pribadi yang percaya kepadamu ya Tuhan. Ketika kami jatuh, Tuhan berikan roh-Nya. Kami dimampukan bangkit. Ketika kami lemah, Tuhan berikan roh-Nya berlimpah-limpah. Sehingga kami dikuatkan. Ketika kami dalam pergumulan, Tuhan berikan mujizat-Nya. Karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, engkau dan keluargamu. Diberkatilah engkau dan pelayananmu. Diberkatilah engkau dan kesehatanmu serta keturunanmu. Sehingga semua diberkati, keturunannya subur. Tidak ada yang mandul dari keluargamu. Anak cucumu akan perkasa dan diberkati. Memberi pinjaman kepada banyak orang dan tidak berharap kembali. Karena dari Tuhanlah kita terima berkat dengan cuma-cuma. Kita juga dengan tulus rela membagikan kebaikan Tuhan dengan cuma-cuma kepada sesama kita. Sehat-sehat semuanya, panjang umur dalam berkat Tuhan. Kelemahan, sakit penyakit, pergumulan, termasuk aniaya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kebaikan Tuhan Yesus. Katakan amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Termaterai doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yes, semua kita berkata, saya percaya mujizat. Saya terima mujizat. Mujizat karena percaya. Amin. Selamat masuk hari yang baru. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel. Tuhan itu baik. Tuhan Yesus beserta kita. Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom semuanya. Dadah. Bless you all.